Saling memberikan salam bagi para penggoes semakin jamak terdengar seiring tumbuhnya minat bersepeda di masa pandemi ini. Di samping sebagai sarana olahraga yang bergaya, sepeda juga menjadi tren baru yang fenomenal. Tua, muda, dan anak-anak meramaikan jalanan raya setiap akhir pekan dengan berbagai jenis sepeda mereka. Luar biasa! Selain mengurangi polusi, bersepeda juga dipercaya dapat menyehatkan tubuh. Namun waspada, ada bahaya mengancam bagi para pria ketika duduk di atas sedel sepeda dengan durasi yang terlalu lama. Salah satunya dapat menyebabkan prostatitis. Apa ya prostatitis itu? Dr. Akbari Wahyudi, spesialis urologi, akan menjelaskannya untuk Anda. Prostatitis ini adalah penyakit yang paling sering di Indonesia, terutama dialami pada pria-pria di bawah 50 tahun. Sedangkan yang di atas 50 tahun itu menduduki ranking nomor 3 setelah penyakit kelenjaran pembesaran prostat jinak atau kita sebut BPH, kedua kanker prostat, dan ketiga adalah prostatitis. Jadi, prostatitis itu sendiri apa? Prostatitis adalah suatu peradangan atau inflamasi di daerah prostat yang membuat rasa nyeri berkemih, rasa nggak nyaman waktu duduk, rasa panas di selangkangan, itu semua akibat dari prostatitis itu sendiri. Meningkatkan sistem imunitas tubuh tentu menjadi sebuah prioritas agar tidak mudah terpapar oleh penyakit dan virus berbahaya lainnya. Kebiasaan hidup yang tidak sehat membuat Anda mudah terkena penyakit. Salah satunya adalah prostatitis. Nah, kebiasaan tidak sehat apa ya yang menjadi penyebab Anda terkena prostatitis? Lantas, apa penyebab seseorang terkena penyakit prostatitis? Penyebab prostatitis itu adalah paling sering nomor 1 biasanya pada pria-pria yang suka nahan kencing terlalu lama. Berapa lama? Yaitu biasanya di atas 30 menit. Nah, yang paling jelek, yang paling suka dilakukan itu biasanya pada malam hari. Malam hari itu orang pada waktu mau tidur itu minum segelas sebelum dia tidur. Segelas air tadi normalnya dia akan pipis dalam waktu 1 jam, orang normal. Sedangkan orang normal juga dalam waktu 1 jam tidur malam itu tidur paling lelap, jadi dia tidak akan terbangun. Akibatnya dia akan nahan kencing sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Dia terbangun karena kantong kencingnya udah sangat penuh karena nahan kencing terlalu lama tadi. Nah, itu kalau berulang dan berulang bisa menyebabkan radang prostat. Yang kedua adalah hindari makanan pedas yang terlalu pedas, level tinggi. Cukup Anda makan pedas yang seperlunya saja, tidak perlu sampai level tinggi. Ketiga, hindari kopi yang berlebihan. Bolak-balik minum kopi. Boleh kopi, tapi jangan berlebihan. Sehari 3-4 gelas atau sampai 10 gelas. Tidak baik juga. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu lama bersepeda. Itu juga akan mengganggu prostat Anda yang menyebabkan bakal menjadi prostatitis. Kendaraan selain sepeda, motor, asal Anda duduk lama di selangkangan berjam-jam, rentan untuk terkena radang prostat. Apalagi mohon maaf kalau rata-rata kalau yang naik motor itu suka berjam-jam, dan yang kedua suka nahan kencing karena tanggung berapa menit lagi nyampe, akhirnya ditahan berjam-jam, sama efeknya jadi berlipat-lipat. Udah nahan kencing, kena selangkangan, akibatnya prostatitisnya jadi. Yang paling rentan karena menurut statistik prostatitis ini paling banyak dialami oleh usia muda, pria-pria muda. Karena prostat ini hanya ada di pria, tidak di wanita. Jadi yang paling rentan adalah nomor 1 pria muda. Tapi bukan berarti pria tua kebal terhadap prostatitis. Tetap tips untuk bersepeda atau naik motor yang baik harus diperhatikan. Jenis prostatitis pun beragam, mulai dari adanya infeksi atau peradangan kronis pada kandung kemih atau disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan infeksi pada saluran kemih. Ada baiknya Anda mengetahui gejala dari penyakit prostatitis tersebut ya, agar dapat segera melakukan pengobatan lebih lanjut. Gejala dari prostatitis yang paling sering nomor 1 adalah nyeri pada akhir kencing. Nyeri ini berupa sensasi panas membara di bawah penis.
Kadang nyerinya itu sampai di ujung penis, membuat dia kalau pipis bikin takut, kalau pasien saya bilang. Terus kedua, nyeri di daerah selangkangan. Saking dideskripsikan oleh beberapa pasien saya, kalau nyeri selangkangan itu seperti ada kena celana aja rasanya seperti ditusuk jarum. Karena nyerinya sensitif banget. Kenapa? Jadi prostat itu dilalui dua saluran kencing sama saluran sperma. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, disertai ada kencing sering, sebaiknya menyadari itu adalah tanda-tanda awal dari prostatitis. Agar Anda dapat terhindar dari penyakit prostatitis ini, simak dulu yuk tips dari Dr. Akbari berikut ini. Jadi tips untuk pencegahan prostatitis seperti yang penyebabnya tadi. Nomor 1, hindari makanan yang terlalu pedas, hindari kopi yang berlebihan, hindari menahan kencing terlalu lama, kemudian juga hindari bersepeda yang terlalu lama. Definisi terlalu lama ini adalah 2 atau 3 jam dalam sehari. Idealnya kalau 2 jam atau 3 jam Anda sudah mulai nggak nyaman, sebaiknya Anda harus berdiri, melakukan relaksasi di daerah selangkangan. Dan kedua, kalau Anda sudah menderita prostatitis, tapi misalnya kepengen sekali bersepeda, bisa dilakukan repetisi sepeda, misalnya naik sepeda 30 menit, stop, istirahat, 30 menit lagi, jalan lagi, istirahat lagi. Jadi dijeda untuk mencegah tekanan yang berlebihan di daerah selangkangan yang bisa mengganggu pembuluh darah ataupun jepitan saraf di sekitar gangguan jepitan saraf. Di situ kita sebut namanya cyclist syndrome atau cedera pada pesepeda. Terapinya untuk prostatitis, 1, diberikan obat-obatan, antibiotik, anti radang, pelebaran prostatnya untuk saluran kencingnya supaya lebih enak. Dikasih obat supaya mengerem kencing seringnya, diberikan obat untuk menghilangkan nyerinya waktu kencing. Selain obat-obatan, biasanya diberikan terapi fisioterapi. Fisioterapinya biasanya dilakukan pemanasan, atau Anda bisa berendam di air hangat dan Anda bisa mengganti sadel sepedanya dicocokkan dengan kondisi Anda sendiri. Nah, tadi sudah kita simak penjelasan Dr. Akbari tentang prostatitis. Eits, jangan jadi takut untuk bersepeda ya pemirsa. Cari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang bersepeda yang sehat dan mendapatkan manfaat kesehatan. Selamat goes ya!